Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video Graham Arnold, pelatih Irak, memberikan kritik kepada Federasi Sepak Bola Indonesia. Mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Tepat hari ini, jelang laga panas antara Timnas Indonesia dan Irak di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih Irak, Graham Arnold, membuat pernyataan mengejutkan. Ia mengaku ketakutan dan sangat mewaspadai kekuatan baru Timnas Indonesia, terutama karena kehadiran 5 pemain naturalisasi anyar yang dianggap dapat mengubah peta kekuatan Asia. Namun, secara mengejutkan, Arnold juga melontarkan kritik keras terhadap Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, atas keputusan kontroversialnya memecat pelatih Shin Tae-yong. Dalam wawancara bersama media Irak LPCC, Arnold dengan jujur mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Indonesia yang disebutnya tengah berevolusi menjadi kekuatan menakutkan di Asia. Salah satu hal yang disorot adalah masuknya 5 nama pemain naturalisasi baru, termasuk 2 yang menjadi sorotan utama, yaitu Miliano Jonathans dan Pascal Struijk. Menurutnya, tambahan pemain berdarah Eropa itu membuat Timnas Indonesia kini tampil jauh lebih solid, berimbang dalam hal kualitas individu, dan memiliki kedalaman skuad yang tak bisa lagi dianggap enteng. Pascal Struijk adalah pemain Premier League. Kalau dia benar-benar main, Indonesia bisa sangat berbeda. Kami tidak bisa menganggap remeh tim ini, terutama dengan kombinasi pemain muda lokal dan darah Eropa yang mereka punya, ujar Arnold kepada media. Namun yang paling mengejutkan dari pernyataan Arnold bukan soal taktik atau kekuatan lawan, melainkan komentarnya terhadap keputusan manajemen PSSI yang memecat Shin Tae-yong usai membawa Indonesia melaju sangat jauh di kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Arnold menyebut keputusan Erick Thohir sebagai langkah yang tidak masuk akal dan berisiko menghancurkan fondasi yang sudah dibangun dengan susah payah. Shin Tae-yong mengalahkan Arab Saudi 2-0, menahan Australia, dan membawa tim muda ini ke titik yang belum pernah dicapai sebelumnya. Lalu tiba-tiba dipecat, itu di luar nalar. Saya bahkan sempat mengira itu berita palsu, ucap Arnold. Sebagai pengganti Shin Tae-yong, PSSI menunjuk legenda Belanda Patrick Kluivert yang langsung menuai sorotan setelah 2 kekalahan memalukan yang dialami skuad Garuda. Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia dan dibantai 6-0 oleh Jepang. Statistik juga menunjukkan performa yang sangat buruk, termasuk nihilnya peluang berarti selama pertandingan melawan Jepang tanpa satupun tembakan tepat sasaran. Arnold menilai pergantian pelatih itu terlalu cepat dan berisiko merusak momentum serta kohesi yang sudah terbentuk di tubuh Timnas Indonesia. Ia bahkan menyarankan jika Indonesia sampai gagal lolos ke Piala Dunia 2026, Erick Thohir sebaiknya mengembalikan posisi Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala. Kalau saya jadi Federasi Indonesia dan gagal, saya akan panggil balik Shin Tae-yong secepatnya. Dia terlalu berharga untuk dilepas hanya karena satu agenda politik atau tekanan internal. Tidak banyak pelatih di Asia yang bisa membawa dampak sebesar dia, tegas Arnold. Komentar Arnold cukup berani mengingat dia sendiri akan menjadi lawan yang dihadapi Indonesia dalam beberapa hari ke depan. Irak saat ini menjadi salah satu tim unggulan di grup, namun mereka menyadari bahwa Indonesia bukan lagi tim yang sama seperti 5 tahun lalu. Dengan kehadiran pemain seperti Justin Hubner, Jay Itzes, Ole Romeni, hingga calon debutan Miliano Jonathans dan Pascal Struijk, skuad Garuda kini punya kapasitas untuk menantang siapapun.
Graham Carnold sendiri menyimpulkan kekhawatirannya dalam satu kalimat pendek namun penuh makna. Jika Indonesia menemukan ritmenya lagi seperti saat dilatih Shin Tae-yong, mereka bisa sangat berbahaya. Tapi kalau tidak, proyek besar ini bisa runtuh dalam hitungan bulan, ujarnya. Arnold mengaku sempat merasa cemas melihat performa timnas Indonesia saat masih ditangani Shin Tae-yong. Ia bahkan menyebut secara jujur dan agak sarkastik bahwa jika Shin masih menjadi pelatih Indonesia hingga saat ini, maka kemungkinan besar Irak dan Arab Saudi yang justru akan tersingkir dari persaingan menuju Piala Dunia 2026. Jujur saja, kalau Shin Tae-yong masih di sana, mungkin kami yang sekarang panik. Mungkin Irak dan Arab Saudi yang akan gagal ke Piala Dunia 2026. Dia tahu cara mengalahkan tim besar dan itu mengerikan bagi kami, ujar Arnold sambil tersenyum kecut. Arnold juga berkelakar bahwa jika timnya sampai gagal lolos ke Piala Dunia karena kalah dari Indonesianya Shin Tae-yong, mungkin justru dirinya yang sudah dipecat oleh Federasi Irak. Saya bisa bayangkan, kalau Shin masih di pinggir lapangan untuk Indonesia dan kami kalah, saya rasa saya sudah dipanggil federasi dan dikeluarkan dari kursi pelatih. Begitu bagusnya dia, kata Arnold. Pernyataan tersebut sontak menjadi viral di media sosial dan menambah panjang daftar sorotan terhadap keputusan PSSI yang dianggap banyak pihak sebagai tergesa-gesa dan tidak berdasar. Pasalnya, Shin Tae-yong tidak hanya membawa timnas Indonesia ke babak keempat untuk pertama kalinya, tetapi juga sukses menciptakan fondasi tim muda yang solid dan menembus ranking FIFA tertinggi Indonesia dalam 2 dekade terakhir. Namun, alih-alih mempertahankan momentum tersebut, PSSI justru memutuskan untuk memecat pelatih asal Korea Selatan itu dan menunjuk legenda Belanda Patrick Kluivert sebagai nahkoda baru. Hasilnya sangat memalukan. Laga antara Indonesia dan Irak akan menjadi penentu arah timnas Garuda di babak kualifikasi ini. Apakah strategi PSSI dan eksperimen Kluivert akan membuahkan hasil atau justru menjadi pelajaran pahit dalam perjalanan panjang menuju Piala Dunia? Biarkan waktu yang akan menjawab. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Malam ini, Tim Nasional Indonesia U17 akan bertanding melawan Tajikistan dalam laga perdana Piala Kemerdekaan 2025. Laga itu berlangsung di Stadion Utama Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelatih utama Nova Arianto telah membawa 30 pemain terbaik yang nantinya siap bertarung melawan 3 negara. Ia menegaskan jika dirinya dan anak asuhannya sudah sangat siap untuk melaksanakan pertandingan melawan Tajikistan dengan maksimal. Kedua, target. Kalau target secara jujur, kalau saya pribadi saya tidak memberikan target apapun kepada pemain, karena saya ingin pemain bisa berkembang, pemain bisa pengalaman yang luar biasa ya. Karena situasinya sekarang berbeda, level kita seharusnya kita dalam bicara masalah level kita harusnya ada di dunia. Karena pasti mereka akan berbeda. Contoh, kita bermain di level AFF atau sebelumnya mungkin di EPA, kualifikasi Asia, termasuk di Piala Asia, dan itu saya lihat secara level yang berbeda. Fokus pada laga Piala Kemerdekaan ini, dirinya tidak berambisi untuk mendapatkan target juara, melainkan ingin melihat siapa anak asuhnya yang bisa bermain lebih baik untuk kedepannya pada level dunia, yakni Piala Dunia 2025. Putu Panji, salah satu pemain lini belakang skuad Garuda U17 mengaku, jika dirinya beserta yang lain sangat siap menghadapi pertandingan nanti malam. Agustus dan sampai di sini kondisi tim sangat baik dan siap untuk pertandingan besar. Turnamen Piala Kemerdekaan ini menjadi persiapan penting bagi tim nasional Garuda Muda menjelang tampil di Piala Dunia U17 2025 yang akan diselenggarakan di Qatar. Turnamen ini bisa menjadi simulasi pertandingan untuk mengukur kekuatan skuad Garuda Muda.